lagi ke acara ngopi, ngobrolin perkara iman dengan Papi Oni dan Felix. Sekarang kita lagi mau ngobrol tentang mimpi Kathleen, Cece Kathleen, Krisa. Felix pernah mimpi nggak? Iya. Kira-kira kalau Felix bermimpi mau jadi apa coba? Mau jadi dokter. Oh, mau jadi dokter. Nah, kalau Cece Kathleen Krisa ini, dia mimpi, salah satu mimpinya adalah mau jadi penulis. Dan kita akan saksikan di dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman dengan Cece Kathleen Krisa tentang mimpi seorang Kathleen Krisa. Jangan lupa di dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman. Saksikan. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan pencet belnya di sini. Oke, saksikan ya. Dah. See you. Baiklah, kita akan mulai. Terima kasih Kathleen sudah boleh mampir untuk ngopi sama-sama kita. Sama-sama. Dan sebelum kita mulai, kita akan doa dulu. Oke. Untuk kita dengar tentang mimpi seorang Kathleen. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini kami boleh bersama-sama dengan seorang anakmu, Kathleen, dan kami menyerahkan untuk setiap apa yang akan disampaikan oleh anakmu ini berkaitan dengan mimpi seorang Kathleen, dan kami menyerahkan untuk setiap kami juga. Kami menyerahkan teman-teman yang akan bergabung, kiranya juga Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan dengarkan nih, karena topik kita hari ini adalah tentang mimpi seorang Kathleen. Kira-kira apa yang bisa melandasi Kathleen ketika bicara tentang mimpi seorang Kathleen? Oke. Silakan. Perkenalkan dulu, terlebih dahulu saya Kathleen Krisa. Saya adalah seorang penulis novel andai. Memang kalau bicara soal mimpi, yang melandasi saya untuk bisa berjuang terus menerbitkan novel andai adalah berawal dari mimpi, karena memang dari awal saya menulis novel ini sejak selesai sidang skripsi, tepatnya mulai bulan Agustus akhir tahun 2016 saya mulai menulis, tetapi memang hobi membaca novel dan menulis novel itu udah ada dari sejak SMA gitu. Jadi memang SMA saya mulai suka baca novel, dan setelah itu mulai mencoba untuk menuliskannya, tetapi memang belum diseriusin gitu. Tapi setelah itu kuliah semester 1, memang kebetulan saya juga berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara jurusan jurnalistik. Jadi memang semester 1 ada mata kuliah creative writing, dan di situ diminta tugas akhir untuk menulis sebuah novelet. Novelet itu adalah mininya novel. Jadi memang sama dengan novel, tetapi halamannya lebih sedikit daripada novel. Terus setelah itu memang saya pernah mencetuskan mimpi saya ini ke teman saya. Waktu itu lagi sama-sama pergi ke Gramedia, ke toko buku. Jadi kita ngomong, aku pengen deh suatu hari bisa lihat novel aku ada di toko buku ini dan dibaca sama banyak pembaca novel gitu. Itu cuma sekedar nyeletuk aja, ngomong begitu aja. Terus setelah itu baru pas memang semester 1 itu setelah selesai memang tidak diseriusin, maksudnya tidak dilanjutkan lagi nulis novelnya karena tugas kuliah yang begitu banyak gitu. Jadi saya mulai menekuninya itu setelah lulus kuliah, karena memang belum ada pekerjaan full time. Saya masih hanya bekerja part time sebagai guru Kumon waktu dulu itu di Laguna Fluid. Nah, setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk refreshing ke tempat bekerjanya papa saya di Kalimantan, tepatnya di kota Tamiang Layang. Dan itu agak pedalaman, karena memang
pekerjaan papa saya di bidang tambang, jadi memang dekat pertambangan dan itu suasananya sangat sepi, gak ada orang, kita di tengah hutan, jadi setiap hari yang saya lakukan selama 3 minggu di sana adalah menyelesaikan novel ini gitu. Jadi kurang lebih 6 bulan saya menulis novel ini dan akhirnya terbitnya itu pun juga tidak pada tahun itu. Saya masih harus menunggu sampai 2 tahun, dan akhirnya September 2018 baru bisa terbit. Jadi, kalau ditanya, novel ini apa kaitannya dengan mimpi, ya memang karena ini novel berawal dari mimpi saya menjadi seorang novelis dan ingin karya saya dibaca oleh banyak pembaca setia novel. Gitu. Apakah ada yang melatar belakang ini nih, sehingga topik menjadi judul andai untuk novelmu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa judulnya andai, saya harus spoiler dikit nih. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum membaca novel saya. Jadi di novel ini ada 4 orang karakter utama, yaitu Rian, Clara, Chris, dan Gisela. Rian dan Clara adalah suami istri, Chris dan Gisela adalah suami istri. Tetapi mereka menikah awalnya bukan awalnya itu percintaan ini bukan terjadi begitu, tetapi Chris dan Clara yang menjalin hubungan, tetapi karena tidak disetujui dan ada banyak konflik, akhirnya mereka tidak bisa menikah. Nah, mengapa jadi andai? Karena di akhir cerita ini adalah kisah tentang cinta yang tidak bisa dimiliki. Jadi andai itu karena mereka berandai-andai, seandainya cinta mereka bisa berlanjut dari awal, cinta mereka tidak terhalang oleh status sosial, dan mereka bisa hidup bahagia gitu. Dan pada akhirnya memang Chris memang tidak lagi bersama dengan Gisela karena Gisela meninggal, tapi akhirnya dia ingin bisa kembali kepada Clara, tetapi ya itu akhirnya mereka jadi hanya berandai-andai aja gitu. Itu kenapa akhirnya novelnya judulnya Andai. Berarti kalau saya cross check tadi dari 2016 akhir sampai selesai novel di 2018 ya? Selesai novel sebenarnya hanya 6 bulan selang dari awal mula saya bikin. Jadi Agustus mulai, awal 2017 sekitar bulan Februari atau Maret udah selesai sebenarnya. Tetapi akhirnya saya nunggu selama 2 tahun itu karya dikit gitu. Jadi saya memang selama 2 tahun itu saya bekerja full time, terus karena waktu itu di pikiran saya adalah ketika saya mau menyerahkan ke penerbit udah maunya rapi aja gitu, jadi udah ada desain cover, udah ada layout segala macam gitu, jadi mereka tinggal baca, tinggal ngedit gitu. Tapi akhirnya harus di-keep selama 2 tahun. Sebenarnya sebelum bertemu dengan penerbit Growing Publishing, saya sudah pernah mencoba untuk apply ke satu penerbit besar di Indonesia. Ya kita sama-sama tahu lah ya, Gramedia gitu ya. Tetapi memang belum ada panggilan sampai saat ini gitu. Jadi memang mungkin belum jodohnya gitu. Jadi akhirnya 2018 saya punya kesempatan untuk bertemu dengan Ci Laura Lazarus, dan puji Tuhan bisa direspon dengan baik dan akhirnya novelnya terbit gitu. Oh, berarti memang penerbitnya itu Laura Lazarus itu ya? Iya, benar. Oke. Gimana suka dukanya nih? Dari kamu, Kathleen, ingin jadi penulis, terus mulai muncul ide, dan kemudian mulai menulis beberapa bulan. Suka dukanya apa? Yang paling sulit sebagai seorang penulis novel? Paling sulit adalah ketika lagi mandek idenya gitu. Maksudnya, memang novel ini kan juga ditulis itu kan berdasarkan cerita teman-teman di sekitar, terus berdasarkan juga banyak referensi mungkin dari film, dari novel yang lain gitu kan. Tetapi memang saya usahakan setiap hari menulis gitu waktu saya di Kalimantan, karena memang tidak ada kegiatan di sana kan. Maksudnya saya hanya refreshing ke sana. Karena setelah selesai perkuliahan, setelah selesai skripsi, stres 6 bulan gitu. Jadi memang habis itu papa saya ngajak saya untuk ya udah kita refreshing aja di sana. Tapi kan memang saya
udah bilang gitu, karena papa saya kerja dari Senin sampai Jumat, saya bisa keluar dari tempat itu, mes itu hanya Sabtu Minggu gitu, keluar jalan-jalan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bawa laptop dan mengerjakan gitu. Jadi saya usahain sehari itu pasti nulis, walaupun memang tidak sepanjang hari full, tapi mungkin terpisah-pisah gitu ya, sejam nulis udah capek, istirahat dulu nanti baru lanjut lagi gitu. Paling sulit adalah ketika ide itu mandek gitu. Misalnya satu hari harusnya saya bisa nulis 10 sampai 12 halaman misalnya, tetapi akhirnya jadi nulis cuma 3 sampai 4 halaman, itu rasanya aduh kenapa ya hari ini kok mandek banget gitu ide. Ya itu kendalanya gitu. Tapi kalau yang sukanya karena memang ini merupakan pekerjaan yang berasal dari hobi gitu kan. Karena memang dari sebenarnya sejak SMP saya mulai mencoba membaca novel, karena di perpustakaan sekolah kan memang mewajibkan seminggu sekali untuk meminjam buku gitu kan, dan saya lihat ini novel menarik juga ya gitu. Akhirnya saya coba membaca novel mulai dari SMP. SMA mulai dicoba untuk nulis gitu, tapi nulisnya itu memang nggak serius, nulisnya tuh masih di buku tulis yang karena saya pikir bisa dibawa kemana-mana, lebih fleksibel gitu kan waktunya. Jadi ketika istirahat di sekolah kalau lagi nggak ada kegiatan, saya nulis novel gitu, nulis cerita. Ya itu sukanya karena memang berasal dari hobi dan akhirnya menyenangi itu gitu. Tapi ya puji Tuhan sih selama 6 bulan lancar sih ya, cuman ya memang ada proses menunggunya itu yang akhirnya juga sempet, aduh kayaknya nih nggak kesampaian nih gitu cita-citanya gitu. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar sih. Ketika pertama kali Kathleen pegang buku novelmu yang Andai itu, gimana perasaanmu? Ketika udah dicetak, terus udah itu kamu lihat ada nama, ada tulisan Andai, terus ada nama Kathleen. Gimana perasaan? Seneng banget ya pasti, karena dan puji Tuhan juga ini buku rilis bertepatan dengan ulang tahun gitu. Jadi hadiah terbesar di ulang tahun ke-24 waktu itu gitu. Jadi seneng banget sih. Nah, kaitan dengan selama Kathleen menulis, terus apakah bisa saya kaitkan dengan perjalanan imanmu nih? Kira-kira ada nggak? Kalau dikaitkan dengan perjalanan iman, mungkin lebih ke belajar menunggu waktu Tuhan gitu. Sejak kecil saya punya cita-cita sebenarnya sebagai seorang penyanyi. Karena memang hobi dari kecil nyanyi, dan juga dari kecil terbiasa ikut paduan suara gitu sampai SMA 3. Mulai kuliah udah mulai enggak, tapi akhirnya beralih ke jadi singer di gereja gitu kan. Tapi memang ada keinginan dari kecil pengen ikut misalnya kompetisi-kompetisi menyanyi gitu, yang nasional, yang di TV gitu, seperti misalnya AVI Junior, Indonesian Idol, dan sebagainya. Tapi memang balik lagi apa yang kita ingini belum tentu itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita gitu. Jadi ya itu yang bikin saya belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik gitu. Nulis pun juga kan memang masih harus menunggu waktu 2 tahun dengan berbagai kesulitan gitu ya. Akhirnya ya udah akhirnya belajar untuk ya udah mungkin memang belum waktunya gitu. Jadi ya memang waktu Tuhan adalah yang terbaik gitu. Itu sih. Nah, bagaimana dengan teman-teman nih? Kalau misalnya ada teman-teman kita, teman-teman seumuran Kathleen yang punya kerinduan, misalkan jadi penulis, kira-kira tips seperti apa yang bisa Kathleen berikan kepada teman-teman yang pengen tapi aduh bisa nggak ya? Pengen tapi bisa nggak ya? Pertama adalah jangan pernah berhenti bermimpi gitu ya, karena ya balik lagi saya mengawali novel ini pun juga awalnya dari mimpi gitu. Setelah bermimpi, jangan cuma bermimpi doang, tetapi juga harus berusaha untuk merealisasikan mimpi itu gitu. Dan untuk menjadi penulis, apapun genre nulisnya gitu ya, misalnya mau nulis buku fiksi ataupun non-fiksi gitu ya, kita juga butuh banyak referensi gitu dari luar.
kita nggak bisa mengandalkan hanya otak saja gitu, karena ya terbatas gitu kan. Maksudnya kita juga butuh referensi dari luar, misalnya informasi dari luar gitu ya. Jadi saya pun juga tidak segan-segan untuk membaca novel yang lain gitu, untuk mendapatkan inspirasi atau ide cerita, menonton film, terus juga mungkin teman-teman banyak yang curhat sama saya, itu pun juga bisa dijadiin ide cerita gitu. Itu yang kedua, harus banyak referensi, memperbanyak informasi dari luar, karena ya balik lagi buku adalah jendela dunia gitu. Kita bisa memperoleh semua informasi dari buku gitu. Yang ketiga, berdoa, belajar bersabar gitu ya, karena memang proses itu tidak mudah gitu ya. Seperti misalnya kayak emas itu bisa murni itu harus diasah berkali-kali gitu. Jadi nggak bisa langsung jadi instan gitu. Di sini pun juga saya melihat proses yang diizinkan Tuhan untuk saya bisa lewatin gitu ya. Dari awal nulis 2016 mungkin kelihatannya lancar gitu, 6 bulan nggak ada kendala berarti gitu ya. Tapi kan setelah itu saya masih harus menunggu sampai akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan Cilaura gitu. Dan saya tidak mengerti jikalau memang ternyata dulunya saya tidak pernah bertemu dengan Cilaura, mungkin sampai sekarang novel Anda tidak pernah terbit gitu. Jadi memang Tuhan sudah merencanakan itu gitu dari awal. Sejak saya nulis, saya berdoa, saya berusaha juga, mencoba juga untuk apply ke sana kemari, tapi memang belum waktunya. Dan akhirnya pada saat itu memang sebenarnya bertemu Cilaura pun juga tidak disengaja gitu, karena memang waktu itu kan saya tidak mengajar lagi, terus lagi mencari pekerjaan yang lain gitu. Dan saya waktu itu mencoba untuk pengen melamar ke penerbit untuk menjadi misalnya content writer atau copywriter gitu. Tapi akhirnya malah saya teringat, oh iya ya, 2 tahun yang lalu saya pernah nulis novel nih gitu. Kenapa nggak dicoba aja gitu. Dan benar-benar itu memang seperti kayak Tuhan udah izinin semua saat itu, karena direspon hanya dalam waktu 3 hari. Setelah saya apply, 3 hari kemudian saya dipanggil ke kantor untuk deal mau diterbitin gitu. Jadi memang belajar bersabar, menunggu waktu Tuhan gitu. Itu sih tipsnya gitu. Berarti novel Andai ini sempat, tanda kutip itu sempat kamu taruh, terus kamu 2 tahun itu nggak mikir lagi dengan kesibukan itu kan ya? Iya. Saya biarin aja gitu di dalam laptop, saya nggak hapus, nggak ngapa-ngapain. Dan memang ketika saya mau menerbitkan, baru saya utak-atik lagi gitu. Jadi baru saya edit, baru saya baca lagi apa yang kurang saya tambahin, terus mulai minta teman untuk desain layout, desain cover gitu. Ya baru habis itu udah rapi, baru saya terbitkan gitu. Oke. Apakah ada dari teman-teman yang mau, bentar, ada yang mau join lagi? Ada teman-teman yang mau tanya sama Kathleen? Ya, boleh. Monica mau nanya, saya nggak kelihatan mukanya Monica. Ada planning terbit novel selanjutnya, Kak? Saat ini saya sedang mengerjakan proyek non-fiksi. Bukan novel lagi, tetapi memang proyek buku non-fiksi. Jadi buku ini berjudul 60 Inspiring Stories for Millennials. Jadi memang buku kisah inspiratif 60 orang narasumber untuk memotivasi anak-anak milenial gitu. Membuka sudut pandang mereka bahwa pekerjaan itu di dunia ini tuh banyak yang bisa mereka kerjain. Kalau mereka belum menemukan passion mereka, setelah lulus kuliah mereka bisa membaca kisah suksesnya, perjuangannya bagaimana gitu. Jadi ada 60 orang, 30 orang public figure, 30 orang entrepreneur muda gitu. Bagaimana kisah suksesnya akan dirangkum di dalam buku itu. Kalau untuk novel sendiri memang sebenarnya dari sejak tahun lalu ada banyak yang minta untuk adain dong sequel kedua buku novel ini gitu. Mudah-mudahan kalau semuanya lancar, buku yang kedua bisa terbit tahun ini, berarti tahun depan mungkin saya akan mulai nulis novel Andai jilid kedua. Ya mudah-mudahan. Sip. Kembali saya tarik ke hal yang rohani nih. Kira-kira ada ayat Alkitab yang selama ini menguatkan kamu nggak?
ayat Alkitab ya. Yang selama ini menjadi pendorong kamu untuk misalkan tidak menyerah atau meneguhkan kamu di tengah-tengah poin, misalkan di tengah-tengah penantian novelmu itu, atau apapun. Kalau ayat Alkitab mungkin Yeremia 29 ya? Ayat berapa aku lupa nih. Ya tapi untuk menguatkan sih selama ini sih saya banyak mendengarkan khotbah juga gitu. Waktu itu juga pernah berada di persimpangan jalan, jadi antara dua persimpangan saya harus memilih yang mana. Seringkali Tuhan tuh memberikan jawaban itu di saat saya dengar khotbah misalnya di gereja atau melalui renungan harian misalnya, atau saat teduh baca Alkitab gitu. Jadi memang puji Tuhan banyak banyak dikuatkan gitu melalui firman Tuhan gitu. Jadi ya saya bersyukur gitu. Oke. Apakah ada teman-teman yang mau nanya sama Kathleen? Boleh. Boleh, terbuka. Kalau nggak pakai chat boleh langsung. Monica mau nanya? Pak David mau nanya? Belum gitu. Oh ya, dibalesnya belum. Oke, apalagi ya saya mau nanya ya. Bentar, saya lagi berpikir. Kesibukanmu apa sekarang, Kat? Saya kalau di dalam situasi normal, bukan di tengah corona, saya bekerja di sebuah perusahaan advertising dan percetakan. Jadi copywriter di sana. Gitu. Dan ya masih menyelesaikan buku kedua gitu. Dan sekarang saya juga silakan lagi sekarang juga lagi bikin konten IG live bareng sama narasumber setiap hari Rabu malam. Iya, saya suka lihat kamu wawancara. Iya. Nanti kapan-kapan saya join. Oke, thank you kok. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau minta kalimat penguatan dari kamu untuk teman-teman kita yang mendengarkan ngopi perkara iman, tentang apa yang bisa Kathleen katakan kepada teman-teman. Jangan pernah malu untuk bekerja lebih keras dari orang lain sampai kita bisa mewujudkan mimpi kita gitu. Jadi namanya sukses itu tidak bisa leha-leha gitu. Maksudnya tidak bisa enak aja gitu tiba-tiba langsung sukses gitu, nggak bisa. Butuh kerja keras, butuh kerja keras dan kesabaran dalam setiap proses yang dilewatin gitu. Jadi ya itu, jangan pernah malu ketika kita harus bekerja lebih keras dari orang lain. Kalau kita punya mimpi dan kita ingin mewujudkannya, kita harus bekerja keras. Itu sih. Menarik, kalau kita punya mimpi, kita bekerja keras untuk mewujudkan. Tadi satu kalimat yang saya dapatkan yang begitu cantik dari Kathleen adalah bahwa ketika ingin mendapatkan sesuatu, bukan hanya sekedar kita, tapi banyak ilmu yang perlu kita serap dan itu secara otomatis memperkaya kita. Iya. Ya, betul. Nah, terima kasih Kathleen untuk ngopi kita hari ini. Dan terus sukses. Kita nantikan buku selanjutnya yang tadi, 60 ya tadi ya? Iya, 60 kisah inspiratif ya. 60 kisah inspiratif dan terus setia sama Tuhan. Amin. Thank you, kok. Oke, kita akan tutup ya obrolan kita hari ini di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan, Engkau sendiri yang telah menolong Kathleen di dalam masa-masa penulisan untuk novel Andai, dan kami bersyukur untuk terbitnya novel itu di tengah-tengah segala pergumulan, tantangan, hambatan yang dialami,
Dan kami juga menyerahkan untuk persiapan penulisan untuk tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi anak-anak muda zaman ini. Tuhan, Kau sendiri yang menolong untuk Kathleen bersama dengan rekan-rekan di dalam segala persiapan dan di dalam segala prosesnya. Engkau sendiri yang memberkati akan anakmu ini di dalam perjalanan imannya mengikut Tuhan ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan Kau sendiri yang memberkati Kathleen, keluarganya, dan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam hari-hari hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Ya. Tuhan berkati. Ya, Sampai Tuhan jumpa. berkati. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman yang lain. Tuhan berkati. Oke. Nah, tadi wawancaranya bagus nggak? Iya, bagus banget. Jadi Cece Kathleen Krisa itu seorang yang gigih, seorang yang gak gampang menyerah untuk menggapai mimpinya menjadi seorang penulis novel andai. Nah, jadi kalau Felix punya mimpi mau jadi dokter dan teman-teman kalau punya mimpi sesuatu, maka harus berjuang, harus semangat, harus tidak menyerah dan tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Ya, sampai jumpa dalam acara kita. Ngopi, ngobrolin perkara iman. Video selanjutnya. Dah. Oke, bye. Tuhan berkati.